dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Haleluya, mengejar hadirmu Tuhan
Oh, dan kami pandang wajah-Mu ya Yesus, mengejar hadir-Mu Tuhan. Haleluya, Yesus. Sebab kami rindukan Kau Yesus, kami rindukan Kau Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya ya Yesus. Biar kami pandang Kau, memandang wajah-Mu, yes Lord, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Shalom, saudara-saudara semuanya sehat, semuanya sukacita, semua semangat ya. Semua sehat, boleh kasih jempol? Yes. Oke, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Firman Tuhannya, temanya masih sama, dan saya sungguh berharap kita semua ngerti tema ini dan kita semua diberkati Tuhan. Saya cepat aja, ini adalah pertemuan yang ketiga dari khotbah serial ini, Hidup Berkelimpahan. Saya dorong saudara untuk yang bolong kemarin gitu ya, boleh lihat di YouTube-nya. Saya awali dengan dasar Alkitabnya, Hidup Berkelimpahan, ayat-ayatnya banyak, tujuannya supaya kita semua ngerti ya. Saya nggak bicara tentang teologi kemakmuran. Jadi saya sungguh berharap saudara-saudara semua diberkati Tuhan. Yang mau diberkati Tuhan boleh lambaikan tangan. Yes, tujuannya sudah saya sampaikan juga, kita hidup berkelimpahan. Di situ saya tulis juga warning-nya ada teologi kemakmuran. Kita tidak lagi belajar teologi kemakmuran ya. Jadi jangan saudara berpikir seperti itu. Nah, kita masuk dalam intinya ada 3 paradigma karakter dan keterampilan. Minggu lalu kita sudah sama-sama belajar tentang paradigma. Ada 5 paradigma. Hari ini kita akan belajar tentang karakter hidup berkelimpahan. Oke. Karakter hidup berkelimpahan. Ada banyak ayat, seperti biasa saya pakai banyak ayat supaya kita ngerti. Dan supaya saudara juga yakin saya nggak bikin-bikin sendiri gitu ya. Amsal 11 ayat 25, ingat hari ini kita lagi bicara tentang karakter hidup berkelimpahan.
Amsal 11 ayat 25, siapa banyak memberi, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Nanti di akhir dari karakter hidup berkelimpahan saya sudah siapkan poin-poinnya, tapi ayat-ayatnya dulu ini. Kita lihat siapa banyak memberi, diberi kelimpahan. Jadi nomor 1, karakter orang yang hidupnya berkelimpahan adalah generous, suka memberi. Orang yang suka memberi. Kan beberapa kali saya sudah sampaikan hidup berkelimpahan tuh ibarat kayak gelas gitu ya. Gelas nih. Kelihatan nggak ya? Nah, ini gelas ya, gelas. Nah, orang yang hidupnya berkelimpahan tuh gelasnya meluap, isi gelasnya meluap. Jadi orang sekitarnya, orang sekelilingnya menikmati isi gelas itu. Jadi orang yang hidup berkelimpahan, gelasnya bukannya ditinggi-tinggiin, tetapi sekelilingnya menikmati hidup orang itu. Nah, jadi karakter pertama yang kita bisa pelajari dari ayat ini adalah orang yang hidup berkelimpahan itu suka memberi. Pertanyaannya, orang suka nanya juga sama saya, Pak, kalau saya belum punya apa-apa, apa yang saya beri? Nah, itu dia kan. Janganlah kita terjebak dari hanya bicara tentang materi. Mungkin kita belum punya materi, tapi kita bisa memberi pertolongan yang lain gitu ya. Kita bisa kasih perhatian, kita bisa punya waktu untuk dia, itu kan bicara tentang memberi. Jadi memberi itu nggak bicara tentang duit melulu ya. Jadi jangan pernah punya paradigma yang sempit gitu. Memberi itu bisa banyak hal, bisa waktu, bisa skill kita, kemampuan kita. Saya punya seorang teman, ya kalau saudara saya sebut namanya pasti saudara tahu gitu ya. Dan teman saya itu suka ngajarin gitar for free buat siapapun yang mau. Nah, jadi waktu kita ngobrol berdua, jadi saya ngomong, wah itu kan bicara tentang memberi, itu bicara tentang menjadi berkat. Nah, kita nggak boleh pelit, kita punya ilmu apa, kita punya kemampuan apa, termasuk kalau kita punya waktu lebih dan kita memberikan waktu kita kepada orang lain, itu juga kita memberi berkat, menjadi berkat. Di sini menggunakan analogi atau contoh yang sangat sederhana. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Kasih minum kan sesuatu yang simpel ya, saudara. Sesuatu yang sederhana gitu ya. Jadi jangan jadi orang pelit. Kasih minum aja tuh kita akan dapat payback-nya, akan dapat reward-nya. Itu kan ayatnya jelas. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Nah, saya mau sampaikan kepada saudara ya, memang saya jarang bicara tentang persembahan. Tetapi saya mau sampaikan, salah satu kunci di mana kita menyenangkan hati Tuhan adalah waktu kita suka memberi. Nah, sekali lagi saya tidak mau ngomong memberi itu pasti uang ya. Enggak, banyak hal yang bisa kita beri. Banyak hal. Dan pastinya waktu kita memberi, di situ dikatakan siapa memberi, siapa menjadi berkat, itu diberi kelimpahan. Saya tidak tahu saudara punya skill apa. Nah, waktu kita memberi skill kita, ternyata skill kita akan lambat tapi pasti meningkat. Gitu. Nah, ini kesaksian aja ya. Saudara juga beberapa ngomong sama saya gitu ya. Calling-nya Konatan, talentanya Konatan adalah mengajar. Dan di masa pandemi ini banyak orang minta saya ngajar tapi ngomong gitu ya, Pak maaf ya kita nggak bisa kasih PK. It's okay gitu, it's okay. Dan luar biasanya di tahun 2022 ini, itu kan baru jalan 2 bulan ini ya, beberapa orang ngomong, wah Pak Nathan ngajarnya makin asik ya, ngajarnya makin enak, ngajarnya makin dalam. Nah, di situ saya bersyukur sama Tuhan, tapi saya juga mikir, kok bisa ya? Padahal saya biasa aja juga, kayak belajar ya belajar, survei ya survei, riset ya riset.
Tetapi waktu saya siap khotbah ini, saya jadi ngerti, oh iya ya, karena selama pandemi ini saya banyak ngajar dan saya memberi. Dan waktu saya memberi, skill ngajar saya ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Yang mengerti kata Yesus. Itu contoh aja ya, itu contoh. Jadi Tuhan nggak pernah tutup mata dengan apa yang kita lakukan. Apapun yang saudara punya, ingat sekali lagi, bicara memberi bukan hanya uang ya, apapun yang saudara punya, di mana kita memberi menjadi berkat dengan apa yang kita punya, itu Tuhan yang akan menambah-nambahkan. Nah, kalau dari tadi saya ngomong bukan cuma uang juga gitu ya, jangan dipikir, wah kalau gitu nggak usah ngasih uang ya. Loh, uang juga gitu kan ya. Jadi marilah kita punya pikiran yang terbuka, yang luas. Karakter yang berikutnya adalah, kita bisa lihat di sini, hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Jadi nomor 2, bisa saya katakan, karakter orang yang hidupnya berkelimpahan adalah tidak malas, rajin. Tetapi nanti kita ngomong yang berikutnya soal rajin. Kita lihat ayat ini ngomong hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Nah, orang yang malas itu maunya banyak. Jadi orang yang malas tuh pengen beli ini, pengen punya itu, pengen punya ini, pengen punya itu. Nah, dan saya pernah ngerasain juga. Waktu kita lagi nggak ada kerjaan, waktu kita lagi nggak ada kesibukan, pengennya banyak. Saya nggak tahu saudara setuju atau tidak, saudara sadar atau tidak. Orang yang nggak ada kerjaan, orang yang nggak ada kesibukan, itu pengennya banyak. Pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Nah, waktu saya lagi baca ayat ini berkali-kali lagi, iya bener juga ya. Saya juga relate gitu ya dengan hidup saya. Waktu nggak ada kesibukan, nggak ada pekerjaan, maunya banyak, pengen beli ini, pengen punya itu, dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi ayatnya dengan jelas mengatakan, keinginan orang malas sia-sia. Nah, nomor 1 kita bisa lihat dari ayat ini, jangan malas. Dan benar, orang kalau rajin, orang kalau punya begitu banyak kesibukan, pikirannya kan penuh nih ya, pikirannya penuh. Jadi keinginannya tuh nggak banyak. Nggak dikit-dikit pengen itu, dikit-dikit pengen ini, dikit-dikit pengen itu. Kenapa? Karena pikirannya udah penuh, pikirannya udah mikirin kerjaan, pikirannya udah mikirin proyek, pikirannya udah mikirin bisnis, pikirannya udah mikirin pelayanan. Jadi pikirannya tuh udah nggak melayang-layang kemana-mana. Nah, jadi kita bisa lihat di situ bahwa orang malas itu banyak keinginan, tapi firman Tuhan juga mengatakan keinginannya sia-sia. Dan ayatnya masih ayat yang sama berkata, orang rajin diberi kelimpahan. Jadi karakter berikutnya yang kita bisa belajar dari ayat-ayat ini adalah Tuhan nggak mau kita boros, Tuhan nggak mau kita malas, tapi Tuhan mau kita menjadi orang yang rajin. Sama-sama katakan, rajin. Rajin. Jadi lo orang yang rajin gitu ya. Saya mau ngomong sekali lagi nih, saya tidak menganggap saudara itu jemaat saya menganggap saudara itu, ya ada yang bilang adik-adik, oke lah, ada yang bilang manggil saya Bapak, oke lah, jadi anak-anak. Saya pengen banget loh, saudara itu hidup berkelimpahan. Serius. Saya pengen banget. Supaya saudara diberkati sungguh-sungguh sama Tuhan, dan saudara jadi berkat buat banyak orang. Hidup ini bukan bicara soal how much we get, tapi hidup ini bicara soal how much we share. Jadi saya pengen saudara itu juga punya hati untuk jadi berkat buat orang lain. Jangan males, terus
jangan punya pengen yang macam-macam lah. Dan yang berikutnya, jadilah orang-orang yang rajin. Orang rajin diberi kelimpahan. Orang rajin diberi kelimpahan. Ayat berikutnya Amsal 21 ayat 5. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Ngomong rajin lagi. Alkitab itu penuh dengan kata-kata rajin dan kata-kata tidak malas. Ada sebuah ayat berkata, hai pemalas belajarlah dari semut. Waduh, gitu ya. Kita lihat ya, semut itu selalu berjalan-jalan. Selalu do something. Nah, jadilah orang yang rajin gitu ya. Di situ dikatakan, tadi ayat Amsal 13 ayat 4 berkata orang rajin diberi kelimpahan. Amsal 21 ayat 5 ngomong rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Jadi Tuhan suka banget sama orang rajin. Nah, saya sudah sering ngomong juga, janganlah pernah berkata kalau tidak ibadah atau tidak pelayanan, janganlah pernah berkata, nggak bisa, saya lagi sibuk. Loh, pada faktanya ya, kalau saya baca Kejadian sampai Wahyu, saudara-saudara boleh bantu saya lah. Kalau saudara menemukan yang beda, saudara boleh ngomong sama saya. Tapi sejak saya baca dari Kejadian sampai Wahyu, saya udah nggak ingat berapa kali, saya tidak pernah menemukan orang malas dipanggil Tuhan. Saya tidak pernah menemukan orang nganggur dipanggil Tuhan. Nggak pernah. Justru sebaliknya, orang yang sedang bekerja, orang yang sedang sibuk, itu yang dipanggil Tuhan. Gideon lagi bekerja dipanggil Tuhan. Musa yang lagi mengembalakan kambing domba dipanggil Tuhan. Demikian juga Daud lagi mengembalakan dipanggil Tuhan. Nah, jadi kalau saudara berkata, aku nggak bisa ibadah, nggak bisa pelayanan karena sibuk, itu sebuah kata-kata yang nggak benar gitu ya. Justru karena kita sibuk, kita harus melayani Tuhan. Karena faktanya Tuhan suka sama orang rajin. Tuhan suka dengan orang sibuk. Jadi pastikan kita menjadi orang yang rajin. Di situ dikatakan rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Nah, di sini kita dapat warning dari firman Tuhan. Rajin bagus, yes. Tapi jangan menjadi orang yang tergesa-gesa. Tergesa-gesa kesannya careless, ceroboh, tanpa perhitungan. Bahasa Jawanya tuh saya sering dengar gitu ya. Kemerungsung. Nggak tahu loh bahasa Jawa kemerungsung itu artinya apa, saya nggak tahu. Tapi kurang lebih artinya gitu, tergesa-gesa dan ceroboh, itu kemerungsung. Jangan orang tergesa-gesa dan ceroboh. Nah, marilah kita menjadi orang rajin, tapi yang penuh perhitungan. Punya perhitungan yang matang. Jadi nggak asal tabrak aja gitu ya. Tapi ada pagar-pagar yang kita tahu. Rajin, nggak boleh nabrak-nabrak juga. Nah, ayat berikutnya menarik, ini sambungannya ya. Tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Nah itu kan. Jadi rajin, bagus nggak? Bagus. Tuhan mau kita jadi orang rajin. Tetapi Tuhan kasih kita warning, jangan jadi orang yang tergesa-gesa dan salah langkah. Rajin, yes. Tapi harus dengan penuh perhitungan. Ayat berikutnya, orang yang loba menimbulkan pertengkaran, tetapi siapa percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Nah ini loba itu saya cari-cari. Loba artinya apa ya? Nah Amsal 28-25 dalam bahasa Inggrisnya menggunakan kata greedy, serakah. Orang yang loba, orang yang serakah, itu menimbulkan pertengkaran. Jadi karakter hidup berkelimpahan berikutnya yang kita bisa lihat dari ayat-ayat ini adalah tidak boleh serakah. Begitu banyak orang yang serakah. Nah, orang kalau serakah
gimana mengalami hidup kelimpahan gitu ya. Tetapi siapa percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Nah, saya mau cerita soal aplikasinya ini. Serakah itu maksudnya apa kok gitu kan ya. Nah, saya tahu di sini ada beberapa yang kerjanya di bank dan perusahaan keuangan gitu ya. Saya kasih contoh. Setahu saya, maaf kalau saya salah ya. Kalau kita mau KPR atau kredit di bank, itu maksimal 30% dari pendapatan. Nah, tapi saya pernah melihat orang, bahkan orang itu bersaksi juga, ya nggak tahu gimana caranya, di Indonesia kan begitu banyak cara ya. Misalnya dia punya pendapatan atau penghasilan atau gaji 10 juta. Tapi dia bisa loh dengan cara yang sedemikian rupa, dia KPR rumah atau apapun itu, yang besarannya nggak 30%, tapi bisa 50, bisa 60, bahkan 70%. Wah, jadi untuk membayar cicilannya itu berat sebetulnya buat dia. Karena bayangin, misalnya gajinya 10 juta, penghasilannya 10 juta, terus tiap bulan dia harus bayar kehidupan sehari-hari, makan, minum, dan sebagainya, utilities, bayar listrik, telepon, air, internet, dan sebagainya, plus bayar cicilan. Jadi dari bulan ke bulan, dia benar-benar kayak dicekek gitu ya. Waduh. Nah, kenapa dia melakukan itu? Kalau kita selidiki, kalau kita interview, kita wawancara, kita ajak omong orangnya, dia sebetulnya sadar bahwa kemampuannya belum mencapai itu. Tetapi karena dia serakah, dia pengen beli rumah yang seperti itu, dia pengen punya mobil yang seperti itu, jadi dia mengorbankan. Padahal keuangan yang sehat, cicilan hanya 30%, tujuannya supaya hidupnya tidak terlalu berat. Tetapi karena orang itu maksa, orang itu serakah, orang itu greedy, orang itu loba, jadi dia memaksakan kehendak sampai sedemikian rupa, tiap bulan tuh kecekek terus. Nah, saya mau membuka paradigma saudara-saudara semua. Kalau setiap bulan dia melakukan seperti itu, kira-kira dia bisa jadi berkat nggak buat orang lain? Kira-kira dia bisa nggak jadi berkat buat orang lain? Dia mungkin ngelihat orang tuanya susah, dia mungkin ngelihat keluarganya susah, dia mungkin ngelihat orang lain susah. Tetapi dia juga ngomong kepada dirinya sendiri, gue mana bisa bantu, gue juga susah. Nah, tapi susahnya itu dibikin sendiri. Saya harap dengan cerita ini saudara mengerti maksud kata orang loba itu apa, gitu kan ya. Orang loba, orang serakah, orang greedy. Jadi dia pengen sesuatu yang melebihi kemampuannya. Waktu dia serakah mengingini sesuatu yang lebih dari kemampuannya, dia gagal menunaikan panggilan Tuhan untuk jadi berkat. Nah, kalau dia tidak bisa untuk menjadi berkat, ingat, dia sudah gagal melakukan fungsinya menjadi anak Tuhan. Dari awal pembicaraan, dari 2 minggu, 3 minggu lalu kita ngomong, Tuhan pengen kita diberi kelimpahan, karena Tuhan mau kita jadi berkat buat banyak orang. Nah, kalau kita punya penghasilan 10 juta, 50, 60, bahkan 70% hanya untuk bayar cicilan, terus 30% sisanya untuk bayar utilities, bayar kebutuhan hidup sehari-hari. Saya mau tanya gitu ya, bisa kasih persembahan nggak? Bisa mengembalikan persepuluhan nggak? Oke lah. Mungkin saudara pikir, aduh kok ngomongnya itu lagi kok. Oke, bisa nggak kita bantu orang tua kita? Bisa nggak kita bantu keluarga kita? Even sesuatu yang sederhana aja. Kalau kita ngelihat orang yang tiba-tiba menimbulkan belas kasihan kepada kita bisa nggak bantu dia? Mungkin saudara pernah ngelihat, aduh gue kasihan ya sama orang itu. Tapi gue nggak bisa bantu, kenapa? Gue juga perlu dikasihani. Waduh, saya harap saudara nangkep maksud saya.
Jadi janganlah menjadi orang yang loba, orang yang serakah. Karena Tuhan panggil kita menjadi orang-orang yang harus jadi berkat. Nah, ini saya simpulkan jadi karakter hidup berkelimpahan nomor 1, generous, suka memberi. Suka memberi. Ingat, orang yang hidup berkelimpahan itu berkatnya meluap keluar. Jadi dia memberi kepada orang lain, dia jadi berkat. Dan saya mau highlight sekali lagi, saya mau ingatkan saudara-saudara lagi, memberi itu bukan cuma uang ya. Marilah kita punya paradigma yang luas. Memberi itu bukan cuma uang. Memberi itu bisa bicara tentang skill kita, waktu kita, perhatian kita, macam-macam. Dan jadi orang pelit. Karakter hidup berkelimpahan yang berikutnya adalah hemat. Tadi ayatnya tidak secara eksplisit ngomong, tetapi saya katakan hemat karena di situ dikatakan jangan jadi orang yang banyak maunya, konsumerisme gitu ya, banyak maunya. Orang-orang yang hebat di dunia ini, mereka juga mengajarkan hemat. Bahkan saudara-saudara ingat zaman kita SD, TK kali ya, TK, SD, itu guru-guru selalu ngomong, hemat pangkal kaya. Jadi hemat itu penting. Zaman ini mengerikan, konsumerisme ini mengerikan. Saya tahu beberapa dari saudara juga kerja di bidang retail, tetapi hari-hari ini mengerikan. Bisa cicilan, ya kalau mampu bayar ya nggak apa-apa, tapi kadang ada yang nggak mampu bayar tetap nyicil. Udah gitu kalau kita beli di online shop, beberapa bulan terakhir bisa pay later, aduh itu mengerikan. Mengerikan. Nggak punya duit tapi karena bisa pay later loh, beli aja terus gitu ya, beli terus. Mengerikan. Firman Tuhan ngingetin kita pada hari ini, jadilah orang yang hemat. Yang berikutnya rajin. Saya nggak akan bahas lagi, dari tadi udah banyak ngomong, jadilah orang yang rajin. Nah, rajin itu juga perlu disertai dengan berpengetahuan. Jadilah orang yang berpengetahuan. Belajar banyak hal. Misalnya mau terjun dalam sebuah bisnis, belajarlah bisnis itu, gitu ya. Jadilah orang-orang yang berpengetahuan. Nah, hari-hari ini kita lagi sama-sama belajar kitab Amsal. Dan sebelum saya sharing sama saudara, saya pelajari lagi dan saya menemukan begitu banyak rahasia yang luar biasa. Dan saya senang untuk belajar kitab Amsal. Banyak pengetahuan yang Tuhan berikan. Jadilah orang yang punya paradigma yang terbuka gitu ya, belajar banyak hal. Terus jadilah orang yang cermat, yang hati-hati, tidak ceroboh, gitu ya, tidak careless, tidak kemerungsung tadi, tapi hati-hati, punya asas kehati-hatian. Nah, saya ingat ya, tahun 98 itu dunia mengalami masa resesi dan banyak perusahaan yang kolaps. Tetapi ada beberapa perusahaan yang getting stronger gitu ya, luar biasa, getting stronger. Dan ternyata bukan terjadi tahun 98 aja, di banyak momen di saat-saat ada resesi atau depresi dunia dalam bidang ekonomi, banyak yang kolaps tapi banyak yang getting stronger. Nah, waktu saya baca saya kagum ya. Orang-orang yang perusahaannya atau company atau organisasi yang semakin kuat di masa-masa itu karena mereka menerapkan asas kehati-hatian dalam berinvestasi, dalam berekspansi. Nah, jadi di situ saya ngelihat, oh iya ya, orang yang tanda kutip agak konservatif dalam menjalankan bisnisnya, itu biasanya memang lebih punya fundamental yang kuat. Biasanya. Gitu ya. Di sini saya tahu ada beberapa ahli ekonomi, saudara nggak tahu setuju atau tidak. Tetapi faktanya orang yang tanda kutip sedikit lebih konservatif daripada orang-orang yang pengen cuannya banyak dalam waktu cepat, itu punya kekuatan
yang lebih daripada orang-orang yang pengennya cepat. Tidak serakah. Nah, tadi saya udah sampaikan. Jangan jadi orang serakah gitu ya. I want it all, I want it now. Enggak lah. Kita harus ngerti kapasitas kita. Jangan ngoyo. Ingat, Tuhan panggil kita bukan untuk menjadi orang yang memuaskan keinginan sendiri, tapi Tuhan juga titip sama kita untuk jadi berkat buat orang lain. Jadi kalau punya sesuatu yang kita belum mampu, ya jangan ngoyo. Ingat, Tuhan mau kita jadi berkat buat orang lain. Jangan serakah. Ayatnya tadi berkata, serakah itu menimbulkan pertengkaran, ya kan? Rebutan, kompetisi, persaingan, dan sebagainya. Percaya kepada Tuhan, ayat yang terakhir kita baca tadi. Siapa percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Orang bukan cuma percaya ya, tetapi mempercayakan hidup kepada Tuhan, itu diberi kelimpahan. Enak. Orang yang mempercayakan hidup kepada Tuhan tuh hidupnya paling enak. Jadi orang yang bersandar kepada Tuhan, orang yang berserah kepada Tuhan. Dari dulu, ini saudara kan kenal saya ya. Dari dulu saya sering dengar kata-kata ini ya. Udahlah, hidup paling enak itu hidup yang berserah kepada Tuhan. Dari dulu saya udah sering dengar ngomong. Orang yang hidupnya enak itu adalah orang yang berserah. Di zaman itu, di mana saya masih unyu-unyu gitu ya, saya masih banyak nggak ngerti, saya kurang setuju gitu ya. Masa begitu, apa-apa berserah, Berserah sama pasrah beda ya. Pasrah itu negatif, tidak ngapa-ngapain. Berserah adalah tetap berjuang, tapi hasilnya kita serahkan kepada Tuhan. Tetapi dengan berjalannya waktu, akhirnya saya menemukan, bener loh ya, orang yang berserah, orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, orang yang mempercayakan hidup ini kepada Tuhan, itu hidupnya paling enak. Enak aja gitu ya. Dan saya menikmati hidup berserah kepada Tuhan untuk menikmati. Punya keinginan nggak kok? Punya, saya punya keinginan, cita-cita, punya. Tetapi semuanya saya serahkan kepada Tuhan. Nah, itu paling enak gitu ya. Jadi, udahlah, percaya sama Tuhan aja. Saya masih ada waktu sedikit, saya akan lanjutkan. Kalau minggu lalu kita udah ngomong paradigma, hari ini ngomong karakter, saya akan tutup dengan keterampilan hidup berkelimpahan. Jadi waktu saya menemukan ayat ini, saya kaget gitu ya, saya kaget luar biasa. Mungkin saudara udah sering dengar atau baca ayat ini, tapi yuk kita lihat lagi gitu ya. Keterampilan hidup berkelimpahan, Kejadian 41, 47-49, itu cerita Yusuf. Nah, Yusuf dipanggil Tuhan dengan luar biasa ya. Hari ini saya nggak akan khotbah tentang Yusuf, tapi saya mau mengingatkan saudara, Yusuf seorang anak orang kaya, anaknya Yakub, yang mengalami hal-hal yang tidak enak, dia dibuang ke Mesir, difitnah, masuk penjara, dan sebagainya. Tetapi Tuhan punya rencana besar dalam hidupnya. Akhirnya dia menjadi prime minister, menjadi perdana menteri, menjadi orang kedua di Mesir. Bosnya cuman Firaun gitu ya, orang nomor 1 di Mesir. Nah, kita tahu ceritanya dia punya mimpi hidup melihat Mesir 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kekurangan. Bukan cuma Mesir, tapi dunia. Nah, apa yang dilakukan oleh Yusuf, kita lihat ayat 47, tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan. Jadi 7 tahun pertama, tahun yang penuh dengan kelimpahan. Terus, maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota, hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan dalam kota itu. Nah, Yusuf diberi hikmat oleh Tuhan, dalam 7 tahun kelimpahan dia mengumpulkan. Nah, waktu dia mengumpulkan, dia simpan. Nah, ayat 49,
Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya, karena memang tidak terhitung. Wow, hebat banget ya. Sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Nah, saya mau saudara melihat 3 kata yang saya garis bawahi di sini. Yang pertama mengumpulkan, yang kedua menyimpan, dan yang ketiga menimbun. Kita lihat di sini keterampilan hidup berkelimpahan. Yang pertama mengumpulkan bicara tentang mendapatkan. Jadi apapun yang kita dapatkan itu bicara tentang mengumpulkan. Sama seperti Yusuf dan pegawai-pegawainya, hari-hari itu dia mengumpulkan begitu banyak gandum. Mengumpulkan buat apa? Gitu kan ya? Mengumpulkan buat apa? Buat disimpan. Jadi ingat, keterampilan atau skill dalam hidup berkelimpahan, kita harus mengerti rahasia yang Yusuf lakukan. Ini buat saya, waktu saya dapat, wow, ternyata rahasianya begini, gitu kan ya. Jadi Yusuf mengumpulkan, terus Yusuf menyimpan, menabung, saving. Tetapi kalau saudara lihat tadi ayatnya tidak berhenti di situ kan. Ada mengumpulkan, ada menyimpan, dan menimbun. Saya sangat percaya kalau Alkitab ditulis pasti ada maksudnya gitu ya. Jadi saya melihat artinya adalah mengumpulkan itu mendapatkan, menyimpan itu menabung, dan menimbun bicara tentang Yusuf ngajarin kita, kalau kamu punya sesuatu, kamu simpan, kamu juga harus bisa mengusahakan itu. Supaya apa yang kamu simpan itu menjadi banyak. Sudah nangkap maksud saya? Jadi kalau cuma dikumpulin buat apa gitu ya? Bisa buat beli ini, beli itu, wah itu gitu ya. Enggak. Yusuf ngajarin sebuah prinsip yang luar biasa. Dikumpulin, yes, untuk disimpan. Nah, ternyata Yusuf menggunakan sebuah kata yang menarik, ditimbun. Jadi apapun yang disimpan itu harus jadi lebih banyak. Harus growing. Ini adalah slide terakhir untuk hari ini. Saya harap saudara nangkep. Jadi apapun yang kita kumpulkan, nggak cukup cuma disimpan. Apapun yang kita kumpulkan untuk disimpan, dan pastikan apapun yang kita simpan harus bisa growing. Dan itu adalah prinsip yang diajarkan oleh Yusuf. To get, to save, and to grow. Saudara boleh catat. To get, to save, to grow. Bahkan di situ dikatakan berlimpah-limpah sampai orang berhenti menghitung. Kenapa berhenti menghitung? Udah nggak bisa dihitung. Jadi saya bayangin ya, dari gandum yang dikumpulkan oleh Yusuf dan pegawainya, disimpan, tetapi nggak cuma semuanya disimpan. Ada beberapa yang ditanam kembali. Karena hari-hari itu adalah hari-hari yang subur. Ditanam kembali, ditanam kembali, ditanam kembali. Supaya apa? Supaya ada yang namanya growth tadi, pertumbuhan. Saya nggak tahu saudara merasa mind blowing nggak ya? Tapi waktu saya dapat prinsip Yusuf ini, saya bilang, wow ini keren banget. To get, to save, and to grow. Nah gimana to get? To get kan dari income kita, dari penghasilan kita. Kalau saudara dapat gaji, itu penghasilan saudara. Kalau saudara dapat untung dari bisnis, ya Joko ya, itu penghasilan saudara. Penghasilan saudara disimpan, yes, disimpan. To save. Tapi jangan lupa, kita juga harus mengembangkan
apa yang Tuhan sudah titipkan. Nah, Joseph Principle atau prinsip Yusuf ini keren banget. To get, yes. To save, yes. Kita nggak boleh boros, kita harus hemat. Tetapi kalau cuman nggak boros, nggak konsumerisme, ternyata ini kan Winston kerjanya di bank, ngerti bunga bank dan inflasi berkejar-kejaran gitu ya. Kita taruh hari ini Rp1.000, 10 tahun lagi Rp1.000 nggak tahu bisa buat apa gitu ya. Karena ada inflasi. Makanya konsep to save bagus. Tapi kalau kita mau mengejar level inflasi, nggak cukup to save. Kita harus make it grow. Uangnya harus dibuat grow. Nah, kalau tadi ngomong bukan cuma uang kan, iya, skill kita harus kita kembangkan supaya kita nggak kalah dengan dunia. Jadi poin yang terakhir, bicara tentang skill untuk hidup berkelimpahan, ternyata Yusuf ribuan tahun yang lalu udah ngajarin. To get, to save, and to grow. Bagaimana mengembangkan? Bagaimana uang bisa menghasilkan uang? Bagaimana aset kita bisa menghasilkan aset lagi? Dan sebagainya. Bagaimana skill kita bisa mengembangkan skill yang lain lagi? Itu dia. Dan seperti berkali-kali saya ngomong, saya pengen saudara ngerti prinsip ini, supaya kita semua mengalami hidup berkelimpahan. Saudara mau hidup berkelimpahan? Yang mau boleh angkat tangan? Yes. Oke. Doa saya kita semua diberkati Tuhan. Dan jangan lupa, Tuhan mau kita jadi berkat buat banyak orang. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu, untuk pesan-pesan-Mu buat kami hari ini. Aku berdoa Tuhan, Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Supaya kami juga boleh mengerti rahasia-rahasia itu Tuhan. Engkau memanggil kami untuk jadi berkat buat banyak orang. Oleh karena itu Tuhan, ketuk hati kami, buka paradigma kami, supaya kami rindu untuk selalu jadi berkat buat banyak orang. Dimanapun kami berada. Kapanpun kami mau jadi berkat buat banyak orang. Karena disitulah letak kunci hidup berkelimpahan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Engkau memberkati anak-anak-Mu yang sudah join pada hari ini. Engkau memberkati anak-anak-Mu yang sudah melayani hari ini. Bahkan untuk setiap kami Engkau berkati Tuhan. Kami berdoa Tuhan, apa yang sudah Engkau sampaikan tidak berlalu percuma. Engkau sendiri yang akan mengetuk hati kami. Kami mau terus enlarge our paradigm, enlarge our capacity, supaya kami boleh semakin jadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Dan sesudah dikasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus yang terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita. Ada selalu bersama dan kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin, amin. Tuhan Yesus berkati, happy Sunday. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran